Pemirsa, bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka mulai menyapa warga Surakarta. Ayah dari Jan Etes itu menyebut butuh dukungan semua pihak agar mimpinya membangun kota Surakarta bisa terwujud. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka kembali menemui warga untuk memperkenalkan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Bos Markobar ini tidak ingin jumawa meski diprediksi akan melenggang mulus untuk meraih kursi Surakarta 1. Ayah dari Jan Etes ini menyebut proses yang harus ditempuh masih panjang dan harus melewati sejumlah tahapan untuk lolos menjadi daftar calon tetap. Mulus gimana? Prosesnya masih panjang. Bulan depan masih harus proses di KPU. Dan sekarang kan masih ada calon independen yang masih berjuang. Kalau ada lawan yang nggak boleh dianggap remeh, itu aja. Jadi kita lihat nanti pasangan independennya ini seperti apa. Meski demikian, Gibran mengaku siap menerima amanah yang diberikan untuk membangun kota kelahirannya. Gibran menyebutkan butuh dukungan semua pihak agar dirinya bisa mewujudkan harapan masyarakat Surakarta. Rekomendasi ini adalah sebuah amanah sekaligus tanggung jawab untuk bisa memenangkan kontestasi pada 9 Desember nanti. Dan tentunya kerjasama dengan Partai PAN ini adalah sebuah kerjasama untuk memajukan kota Solo dan juga untuk kepentingan warga Solo. Untuk membangun sebuah negara yang ini saya mulai dari Solo dulu, saya yakin tidak bisa melibatkan satu pihak saja, Pak. Ya. Dan saya juga meyakini bahwa pada pilkada tahun ini saya ingin menjadikan sebuah ajang gotong royong, Pak, untuk bisa membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Gibran Rakabuming Raka akan maju di pemilihan wali kota Surakarta bersama Teguh Prakosa. Pasangan ini mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan dan sejumlah partai lain. Adapun calon lawan Gibran yang saat ini mengemuka adalah pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo. Pasangan Bajo maju dari jalur independen. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta langsung memproses laporan adanya dugaan pemalsuan identitas dukungan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo jalur independen. Menurut Bawaslu, laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Laporan terhadap calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo yang merupakan calon lawan politik Gibran Teguh memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan memanggil saksi ahli untuk dimintai pendapat atas laporan paguyuban warga Solo Peduli Pemilu tentang adanya dugaan 3 data warga yang dipalsukan oleh tim Bajo. Sebelumnya, menurut tim advokasi paguyuban warga Solo Peduli Pemilu, ada 3 warga yang identitasnya dipalsukan untuk memberikan dukungan kepada paslon Bajo. Ketiga warga yang identitasnya dipalsukan berasal dari Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pajang, dan Kelurahan Laweyan. Temuan dugaan pemalsuan identitas dukungan bermula saat KPU Kota Solo yang mengadakan random sampling mendatangi salah satu warga. Jika dugaan pemalsuan data warga benar, maka pasangan Bajo terancam tidak lolos maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Jika hal itu terjadi, besar kemungkinan pasangan Gibran Teguh akan melaju melawan kota kosong. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Medan, Bobi Nasution, mulai mendatangi para pendukungnya di Partai Persatuan Pembangunan. Bobi langsung menyampaikan visi misinya dalam rapat pimpinan cabang khusus P3 Kota Medan. Resmi menjadi bakal calon wali kota Medan, Bobi Nasution menjalankan safari politik ke partai-partai pendukungnya sekaligus menyampaikan visi misinya membangun kota Medan. Bobi menemui kader Partai Persatuan Pembangunan Kota Medan yang sedang menggelar rapat pimpinan cabang khusus. Bobi menyampaikan visi misinya yang terdiri dari 7 garis besar, salah satunya membangun kota Medan yang bersih di segala bidang. Sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, berdasarkan melayani masyarakat.
di sini medan bersih bukan saya fokuskan bukan lebih ke bersih dari sampah ataupun bersih totalnya karena tidak ada masuk di berikutnya. Bersih dan bersih di sini lebih penting lagi di birokrasinya. Karena Meski memiliki perwakilan 1 kursi di DPRD Kota Medan, Bobi menilai dukungan P3 terhadapnya sangat penting untuk merangkul suara umat Islam Kota Medan. Dalam pemilihan wali kota Medan, Bobi akan berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rahman. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pilkada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan diramaikan dengan sejumlah nama tenar. Artis era 90-an Dina Lorenza akan berhadapan dengan mantan Kapten Persib Bandung Atep untuk memperebutkan kursi Wakil Bupati. Nama-nama tenar semakin santer mewarnai Pilkada Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah mantan pemain Persib Atep, kini muncul nama Dina Lorenza yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Artis era 90-an ini akan menjadi bakal calon Wakil Bupati Bandung mendampingi Gun Gun Gunawan. PKS dan Partai Demokrat menyebut pasangan ini sebagai bunga desa. Nama lain yang sudah mewarnai Pilkada Kabupaten Bandung adalah mantan pemain Persib Bandung Atep. Ikon Persib ini diusung Partai Amanat Nasional sebagai bakal calon Wakil Bupati Bandung, mendampingi Yena Iskandar Maksum, kader PD Perjuangan. Tentunya ini merupakan bentuk dari konsolidasi partai, di mana selalu PD Perjuangan mengutamakan gotong royong untuk memenangkan pilkada. Karena kemenangan pilkada ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab calon, tapi juga tanggung jawab partai. Setelah mendapat tiket resmi pilkada dari parpol pendukungnya, Atep langsung menemui kader-kader PD Perjuangan Kabupaten Bandung. Atep menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh DPC di kawasan Bandung Raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terjunnya Dina Lorenza menambah panjang daftar artis di arena Pilkada 2020. Para artis ini dinilai harus pandai berkomunikasi dan memiliki gagasan baru untuk masyarakat agar berhasil di dunia politik. Artis FTV Lian Firman resmi mendapat tiket maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Cilegon, Banten. Pasangan bakal calon Ali Mujahidin Lian Firman lolos verifikasi sebagai calon independen. Lian Firman menegaskan, keikutsertaannya dalam pilkada bukanlah faktor aji mumpung atas kepopuleran dirinya. Pesinetron Aldi Taher juga menyatakan diri maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Aldi Taher mengaku mantap terjun ke dunia politik dan tertantang mengembangkan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah. Artis Sahrul Gunawan juga mencoba peruntungan dalam pilkada serentak tahun ini. Duet Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan akan bertarung dalam pilkada Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Partai politik pengusung Sahrul menilai elektabilitas pesinetron ini cukup unggul. Sementara itu, pesinetron Adli Farus resmi diusung 4 partai politik untuk maju dalam pilkada Karawang, Jawa Barat. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Yesi Karyalianti. Pasangan ini mengantongi dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menilai, untuk berhasil dalam pilkada, para artis harus memiliki kepiawaian dalam komunikasi politik dan memiliki gagasan menarik untuk membangun daerahnya. Ya, modal yang mereka miliki kapasitas pasti ya, kemudian beradaptasi dengan cepat, kemudian mereka punya kepiawaian kemahiran dalam melakukan lobby-lobby komunikasi politik, kemudian mereka juga kan harus punya narasi, ada ide, ada pikiran, ada gagasan yang mereka bawa itu apa kepada masyarakat. Karena kalau nanti mereka hanya kan artis kan modalnya biasanya good looking kan, penampilannya enak, kemudian racikan popularitas dia terkenal, tetapi modal-modal lain mereka kan nggak terlalu memiliki gitu, sehingga ini menjadi kendala juga ketika mereka tidak punya kapasitas, tidak punya kepiawaian kemahiran untuk strong leadership-nya. Nah,
modal ini menurut saya banyak artis yang tidak siap modal itu. Mereka hanya bawa modal popularitas dan modal yang namanya pembiayaan, artinya logistik lah, mereka cukup. Fenomena artis maju pilkada telah berlangsung sejak beberapa kali pemilihan umum sebelumnya. Ada yang berhasil dan berkarir moncer di dunia politik, namun ada pula yang gagal dan bahkan terperosok ke jurang korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan.